serta Metoksi 2022 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan khususnya nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan acara pada siang hari ini. Kedua kalinya, selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan atau zaman jahiliyah sehingga kita bisa menikmati pada zaman atau ad-din Islam. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, doa. Dan yang terakhir, pemaparan materi serta diskusi. Sebelum itu, marilah kita lantunkan marilah kita lantunkan suratul Fatihah agar acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ala hazin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Metoksi 2022 kepada Saudari Filzah Nisrina. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Ketua Program Studi Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Pembina HMPS Biologi Semut Merah, yang terhormat Ketua HMPS Biologi Semut Merah, dan pemateri kami pada hari ini yaitu Kak Darul Hudi, serta segenap tim kerja Metoksi dari Divisi Edukasi dan adik-adik Angkatan 2022 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan hidayahnya, kita bisa berkumpul pada kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam kepada kejayaannya. Saya Filzah Nisrina, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Metoksi 2022, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin di sini, dan juga segenap tim kerja Metoksi yang telah bekerja keras demi terlaksana dan suksesnya kegiatan ini. Kegiatan Metoksi ini merupakan wadah berbentuk kegiatan dari program kerja kami, untuk melakukan tindak lanjut atau follow-up dari Sekling terkait kepenulisan laporan praktikum. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Program Studi Mahasiswa Program Studi Biologi kepada Saudara Muhammad Riza Putra, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak dapat mengaktifkan kamera karena memang kondisi di sini hujan deras sehingga sinyal saya agak terganggu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. H.M. Zainuddin MA, yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Sri Harini MSI, beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Program Studi Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Evita Sandi Saputi, yang kami hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Biologi Semut Merah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Asmuni Hashim MSI,
beserta yang saya hormati seluruh teman-teman panitia Metoksi, Mentoring, Tutoring, dan Edukasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di meeting ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu tentang kepenulisan laprak. Salawat serta salam tak lupa kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para sahabat beserta segenap penerus risalah beliau, beserta kita selaku umat yang sama-sama mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, tidak banyak yang akan saya sampaikan di sambutan kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan wadah ini, menyelenggarakan forum ini, di mana forum Metoksi ini adalah berangkat dari follow up sekolah lingkungan, di mana teman-teman mahasiswa baru angkatan 2022 membutuhkan sebuah forum untuk mendiskusikan problema-problema selama kepenulisan laporan praktikum seperti itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah hadir dalam forum ini. Mungkin di sini ada pendamping ya, ada pendamping cycling 2022 kemarin, kemudian teman-teman mahasiswa baru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam forum Metoksi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri khususnya juga, saya lupa, pada Mas Budi yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk membagikan sedikit ilmunya, banyak ilmunya untuk teman-teman angkatan 2022. Sekali lagi selamat belajar. Mari sama-sama kita belajar bagaimana tentang kepenulisan lapak itu dengan baik, dengan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Riza. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Muhammad Sulfadli. Kepada Pak, bersilakan. Apakah saudara Saudara Sulfadli? Hadir. Baik, untuk maaf sebelumnya sinyalnya di sini kurang bagus karena hujan. Baik, untuk teman-teman semua, untuk memperlancar acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'al barnamij fi hadzal yawm mubarakan wa nafi'an li jami'ina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa minal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Solfadli. Baik, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mungkin teman-teman bisa on supaya nanti acaranya bisa berjalan dengan kondusif dan lancar, gitu ya teman-teman. Baik, langsung saja acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang akan disampaikan. Jadi materi yang akan disampaikan pada kali ini yaitu materi tentang gimana sih cara kita untuk penyusunan, cara membuat dalam laporan praktikum itu. Jadi ini kita semua, khususnya yang program studi biologi. Karena kenapa? Karena prodi kita itu tidak akan jauh, maksudnya identik dengan yang namanya laporan gitu ya. Jadi pada pemaparan materi kali ini kita akan diberikan hal-hal, akan dijelaskan juga hal-hal gimana sih laporan praktikum yang baik dan benar itu. Gitu. Dan juga kemarin banyak teman-teman sendiri gitu yang masih bingung, mungkin yang masih bingung, banyak yang masih nggak tahu apa susunan laporan praktikum itu kayak gimana gitu. Maka pada pemaparan materi kali ini itu semua akan diulas dan dibahas oleh pemateri gitu. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri kepada Saudara Mas Darul Hudi, apakah sudah hadir? Ya, sudah. Nah, Insya Allah. Gimana Mas kabarnya? Baik-baik aja kah? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mungkin di dalam kesempatan yang mungkin sibuk ini, banyak agendanya dari materi kita yang ganteng ini, masih menyimpan waktunya agar kita mendapatkan apa yang seharusnya memang kita itu pahami dan mengerti gitu. Gimana Mas Udi? Apakah kegiatannya atau gimana gitu? Gimana? Kelihatannya sih semester akhir ini ya sibuk sekali gitu dari agenda kegiatan dari kampus atau mungkin enggak gitu ya Mas ya. Masih nganggur, Pak. Yang pastinya tetap semangat. Kita harus mencontoh salah satu panutan kita ini, Mas Udi. Gimana dia menempuh di bidang akademik maupun non-akademik. Beliau ini bisa dibilang seseorang yang aktivis banget gitu ya, guys ya. Jadi aktivis di dalam kampus maupun di luar kampus. Telah banyak pengalaman yang mungkin Mas Udi ini materi kita ini hadapi gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya-tanya gitu ya guys ya. Kalau kita ingin mengikuti jejak beliau ini. Gimana Mas Udi? Baik, mungkin kita bisa melihat kurikulum fit dari pemateri kita pada hari ini. Mungkin bisa di share screen. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi kurikulum fit dari pemateri kita, Mas Daruhudi. Mungkin Mbak host bisa di atasin. Nah, gitu. Jadi identitas pemateri kita ini, nama aslinya itu Darul Hudi, bisa dipanggil Mas Hudi lah gitu ya. Tempat tanggal lahirnya itu di Batam pada 27 Oktober 2000, tahun 2000 gitu. Alamatnya di sana itu di Perum, Taman Raya Blok DM, nomor 20, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan sekarang sedang tinggal di Malang yang berdomisili di Pondok Pesantren Masjid Agung Jami, Kota Malang 2, Kauman Gang 4C nomor 601,
Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Gitu. Mas Darul-Hudi ini sering mengikuti berbagai macam event atau mungkin yang berkaitan tentang akademik maupun akademik gitu ya. Jadi adapun riwayat dari pendidikan Mas Darul-Hudi ini, yaitu mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di slide gitu. Mungkin hanya beberapa yang akan saya bacakan gitu ya. Yang pertama dari Man Batam, terus sekarang lagi mengampu S1 Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus beliau termasuk orang yang mengikuti program fast track di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman yang biologi gitu. Apa sih itu fast track gitu ya? Gitu. Terus Mas Hudi ini juga dia tuh sering mengikuti berbagai macam riwayat organisasi ya guys ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di slide gitu. Dan mungkin hanya beberapa yang bisa saya bacakan gitu. Yang pertama itu ada CO bidang departemen, CO Biologi Departemen Quran HTQ UIN Malang tahun 2019-2020. Terus selanjutnya ada anggota IKPMA Kepri Malang 2019. Pengurus Divisi Munafasyah HTQ UIN Malang 2020-2021. Anggota Botanical Garden UIN Malang 2020. Anggota Mikrobiologi Club UIN Malang 2020. CO Divisi Edukasi HMJ Semut Merah UIN Malang 2020-2021. Selanjutnya itu pengurus divisi Entrepreneur Botanical Garden UIN Malang 2021-2022. Pengurus Departemen Penelitian dan Pengembangan Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia Wilkar 5 Jawa 3 2021-2022, dan yang terakhir itu Ketua Departemen Akademik Dema Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 gitu. Jadi itu merupakan riwayat organisasi yang telah diikuti oleh pemateri kita ini. Gitu. Dari sekian banyak riwayat organisasi tersebut, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Selain organisasi juga, Mas Hudi ini sering mengikuti lomba-lomba yang dimana lomba itu bersifat akademik maupun non akademik ya guys ya. Jadi yang pertama itu bisa teman-teman lihat sendiri gitu di slide. Mungkin hanya dapat saya sampaikan gitu ya. Terus yang pertama itu ada juara 1 kompetisi Sains Madrasah atau KSM Kota Batam 2018 gitu. Terus yang kedua itu ada juara Sains Madrasah KSM Provinsi Kepulauan Riau 2018. Selanjutnya itu peserta kompetisi Sains Madrasah KSM Nasional 2018 di Bengkulu. Selanjutnya kandidat esai ilmiah terbaik Warsatek 2019. Terus kandidat LKTI terbaik Learning UNESA 2021. Selanjutnya penghargaan terbaik riset kompetisi mahasiswa RKM Fakultas Sains dan Teknologi 2022. Gitu. Itu merupakan prestasi yang didapat oleh materi kita ini. Terus selanjutnya ada riwayat kepanitiaan. Jadi dalam beberapa kepanitiaan, Mas Hudi ini sangat banyak sekali mengikuti di kepanitiaan dalam setiap acara gitu. Teman-teman bisa kita lihat sendiri ya dari CV-nya di layar gitu. Mungkin hanya beberapa yang saya akan bacakan dari keseluruhan ini. Yang pertama itu ada Si Distrik Olimpiade Biologi Indonesia atau OBI HMJ Biologi Semut Merah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019. Selanjutnya ada Teamwork Studi Komparatif HMJ Biologi Semut Merah UIN Malang 2020. Selanjutnya ada SC Sekolah Lingkungan atau Sekling HMJ Biologi Semut Merah UIN Malang 2021.
Selanjutnya itu ada SC Mubas Feromon HMJ Biologi Semut Merah UIN Malang 2021. Selanjutnya ada CO SC LKTN Space Dema Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang 2022. Selanjutnya ada Panitia International Community Development Program Indonesia Jepang 2022. Dan yang terakhir ada COSC NSC 2 Dema Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, itu tadi merupakan CV atau riwayat dari Mas Hudi. Kita bisa lihat sendiri bahwa prestasi-prestasi dan penghargaan yang beliau dapatkan ini sangat banyak sekali. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita sebagai mahasiswa biologi juga harus ikut andil, harus mendapatkan dan harus menjadikan panutan untuk kita ke depannya gitu, teman-teman. Baik, itu tadi pemaparan CV. Jadi selanjutnya itu baiklah, jangan berlama-lama lagi, marilah kita dengar pemaparan materi langsung dari pemateri kita, Saudara Mas Darul Hudi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, tadi lama baca ya surat orang yang baca. Cuma ya memang ada semangat lah untuk belajar di ikut berbagai kegiatan organisasi lomba dengan baik. Ya baik, mungkin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya dengar jelas kan? Jelas, Mas, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya aku screenshot apa aku ora di Zoom. Saat berbutuh santai-santai tak kirim bicara santai. Iya. Iya. Kan on cam enggak? Sinyalnya elek, Cok. Saya saling berbagi di dalam kegiatan metoks ini, kegiatan terkhusus untuk pemberian bekal ya, bekal menghadapi kehidupan di biologi, yaitu laporan praktikum. Jadi di sini kita akan mengulas lebih lanjut tentang gimana sih tentang yang benar, pembuatan pencairan referensi juga gitu. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menerang ini yang Islam. Ya baik, tanpa memperpanjang waktu ya, kita langsung saja untuk materi kita yaitu tentang pembekalan laporan praktikum. Oke, baik. Sudah terlihat jelas? Oke, jadi secara umum laporan praktikum itu bagian inti dari laporan praktikum itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah bab 1. Bab 1 itu tentang pendahuluan, bab 2 itu bab 3 tentang metode praktikum. Bab 4 hasil pembahasan serta yang ke-5, yaitu bagian penutup. Ini bagian inti, bagian isi dari laporan praktikum. Tapi laporan praktikum itu nggak hanya inti ini saja, tapi ada bagian yang menjadi pendukung lah, menjadi pelengkap dari laporan praktikum, seperti misalnya ada mantof, kemudian ada lampiran dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang dilakukan, untuk apa,
dan mengapa praktikum itu dilakukan. Ya, jadi dalam bab 1 ini kita itu akan mengulas gimana sih apa yang menjadi dasar, apa dasar kenapa praktikum itu penting dilakukan. Ya, sebenarnya kenapa sih kita tuh harus tulisan praktikum begitu panjang, kenapa harus sampai bakat tulis tangan terus terdiri dari 5 bab itu kan untuk melatih kita untuk persiapan menuju skripsi misalnya. Nah, skripsi dalam UIN Malang terutama di prodi biologi itu formatnya seperti ini. Terdiri dari 5 bab itu, bab 1, 2, 3, 4, 5, pengetahuan, penelitian pustaka, metode, hasil pembahasan, dan penutup. Jadi supaya kita belajar gimana menulis skripsi yang baik dari laporan praktikum. Itu ya. Jadi asal kenapa harus ada laporan praktikum. Terus kenapa harus tulis tangan gitu? Kalau tulis tangan itu sebenarnya itu supaya untuk meminimalisir dari copy paste. Jadi supaya ketika menulis itu kan kita juga lebih ingat ya, kita tahu apa yang kita tulis, kita mencari referensinya juga. Biasanya dengan menulis tangan kan lebih enak ya, lebih enak, tapi lebih mudah diingat karena dengan menulis kan jadi lebih nancap di otak kita. Tapi mungkin ya bisa jadi nanti ke depan ada perubahan ya. Bisa jadi nanti laporan itu ketik gitu karena menimbang pada mudaratnya mungkin ada juga sebagian pendapat bahwa kalau laporan itu ketik itu bakal lebih pas gitu, lebih menyesuaikan dengan yang ketik. Tapi mungkin itu masih tinggal menunggu aja lah, tinggal menunggu apakah nanti akan terrealisasi atau tidak. Tapi untuk saat ini karena laporan kita tulis tangan, jadi secara umum formatnya ya seperti ini sama. Nah, untuk bagiannya itu ada secara umum ada 3 ya, ada 1.1 itu latar belakang, 1.2 itu rumusan masalah, 1.3 itu tujuan ya. Di bagian latar belakang ini itu mengungkap alasan-alasan mengapa suatu masalah atau suatu praktikum atau suatu penelitian itu dilakukan uji coba sebagai kajian dalam praktikum ini. Ya, jadi di dalam latar belakang itu akan mengulas itu kenapa sih praktikum itu dilakukan. Maksudnya gini, misalnya sebuah praktikum tentang golongan darah misalnya. Nah, itu kan akan diulas tentang kesehatan awal-awal, terus kenapa hubungan golongan darah dengan kesehatan misalnya, dan diulas tentang pengecekannya dan kenapa pengecekan itu menjadi penting dilakukan. Jadi memang ini secara runtut membahas kenapa suatu praktikum itu penting dilakukan, sama seperti kita dalam skripsi. Jadi memang harapannya dari laporan praktikum ini kita tuh lebih menyesuaikan dengan pedoman skripsi yang memang dalam latar belakang itu kan secara untuk membahas pembahasan dari secara umum ke khusus gitu. Kenapa penelitian itu penting dilakukan. Setelah itu kita ada rumusan masalah, itu berisi permasalahan yang ingin dipecahkan dalam praktikum. Terus yang ketiga tujuan dari praktikum, apa yang diharapkan dari praktikum itu. Nah, secara umum kalau untuk praktikum ya, untuk praktikum ini kan untuk rumusan masalah sama tujuan ini ya tinggal lihat aja di modulnya, itu kan udah ada tujuan praktikumnya apa, terus tinggal diubah jadi rumusan masalah sama tujuannya. Jadi nggak perlu mencari lagi. Tapi kalau misalnya ingin penelitian skripsi nanti, itu kita bakal mencari sendiri apa judulnya, judul penelitiannya, kemudian latar belakang nyari sendiri. Yang paling lama latar belakang teman-teman. Itu lama banding bab 2. Bab 3 juga lumayan sulit tuh mencari metode karena kita membandingkan metode yang satu dengan yang lainnya, kenapa metode ini cocok dilakukan, kenapa enggak. Tapi kalau dalam praktikum itu kan tinggal copy paste aja, bukan copy paste tapi tinggal nyalin aja lah. Misalnya dari modulnya tinggal nyalin di bab 3 itu kita metode itu kan lebih mudah. Tapi kalau dalam penelitian itu memang benar-benar harus dikaji lebih mendalam, nyalin semua. Oke. Nah, ini ada contoh dari bab 1 ya, bab 1. Contohnya ini tentang sebenarnya ini saya dari jurnal penelitian tentang golongan darah. Jadi memang dalam tulisannya dalam bab 1 itu harus rumput, harus kalimat satu dengan lain harus nyambung gitu. Jadi ada tujuannya. Tujuannya kita kan melakukan praktikum. Jadi jangan sampai pembahasannya itu malah melenceng kemana-mana, malah membahas hal yang tidak penting. Gitu. Terutama latar belakang, memang membahas alasan kenapa penting dilakukan. Nah, misalnya ini yang latar belakangnya. Kesehatan upaya seseorang dalam menjaga cara meningkatkan derajat hidup yang sejahtera baik dari badan, jiwa, dan sosial sehingga mampu menghasilkan hidup yang produktif. Kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi setiap negara karena berrelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat bermartabat.
Negara dengan kesehatan rakyat yang kurang terurus dengan baik, akibatnya sumber daya manusia menjadi rendah, akan sulit bersaing dengan negara-negara lain di tengah kompetisi global. Nah, jadi kan memang ada untuk gitu, awal penjelasan secara umum kesehatan apa sih, kenapa kesehatan itu penting, kemudian kesehatan dikorelasikan dengan negara, kemudian setelah itu dengan tingkat kesehatan tertentu itu bisa melambangkan sumber daya dari manusia, sumber daya SDM-nya. Karena kesehatan yang begitu cenderung menunjukkan bahwa SDM itu lebih mampu, sebagai contoh misalnya negara-negara maju seperti Jepang, seperti di Amerika itu memiliki angka pendidikan tinggi. Jadi angka produktifnya bisa menjadi lebih tinggi. Nah setelah itu yang uniknya di UIN, yang UIN ini sangat pentingnya integrasi. Jadi integrasi ini bisa menggunakan ayat Al-Quran atau menggunakan hadis. Nah itu harus sambung, harus ada korelasinya. Misalnya ini, kan kita udah bahas sih tentang begitu pentingnya kesehatan kan. Kemudian ada kalimat penyambungnya sebelumnya. Menjaga kesehatan sangat dianjurkan dalam Islam. Nabi SAW bersabda, banyak manusia merugi karena dua nikmat, kesehatan dan uang. Nah, kemudian baru dijelaskan dari hadis atau ayat Al-Quran itu. Manusia diciptakan di dunia ini untuk menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah. Namun, kedua fungsi tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kesehatan yang dimiliki oleh manusia. Melihat pentingnya kesehatan tersebut, Islam memiliki perspektif tersebut sebuah kepentingan sendiri kesehatan, tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian baru kita lanjut lagi, sampingnya kan ada salah satu upaya yang boleh dilakukan untuk urusan kesehatan yang bertujuan pencegahan dan penanganan penyakit seperti pemeriksaan golongan darah. Jadi ada sistematika menurut gitu. Karena tujuan kita ini untuk melakukan penelitian golongan darah dan sebelum itu dikaitkan dengan kesehatan dan ada integrasinya juga. Jadi memang nggak asal-asalan dalam membuat latar belakang ini, harus runtun dari umum ke khususnya. Kalau kecepatan bilang ya. Nah ini kan tentang kekurangan darah, efeknya dan lain-lain sebagainya. Jadi sehingga penelitian jadi penting dilakukan. Nih, kan ada juga sebelum masuk ke rumah itu ada berdasarkan tersebut dan di akhirnya itu dipandang perlu untuk melakukan kegiatan ini guna memberikan pemahaman kepada anak-anak ini ya ini saya ngambil jurnal gitu karena menurut saya juga lumayan sesuai lagi jika diterapkan dalam praktikum ini gitu. Nah, terus ini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalah ini juga disesuaikan lah dengan kalau di praktikum ada modulnya. Rumusan masalah ini adalah memberikan pengetahuan kepada anak-anak dan lain-lain. Nah, jadi dalam 1.2, 1.3 programnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba masalah bagaimana memberikan pengetahuan titik-titik. Jadi anak-anaknya itu berupa kata rumusan masalah dan praktikum ini adalah titik-titik. Itu juga di tujuan juga ada itu. Tujuan dari praktikum ini adalah titik-titik. Nah, terus juga dalam sebelumnya itu ada tanda tanya kalau bisa masalah ada tanda tanyanya. Kalau di tujuan dikasih titik, kasih titik. Gitu. Oke, kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan topik praktikum dan hipotesis kalau ada. Tinjauan pustaka ini diperlukan dalam menyusun kerangka pemikiran yang sudah ada dalam untuk menarik suatu hipotesis misalnya gitu. Nah, jadi kalau di dalam bab 2 ini itu lebih bebas, jadi nggak perlu misalnya share kesinambungan dari awal sampai akhir seperti latar belakang dulu. Tapi tetap harus ada sinambungnya per subbabnya. Misalnya ini ada 2.3 itu membahas tentang mutasi. Ini kan harus nyambung dari paragraf 1 dengan paragraf lainnya. Terus juga ada citasinya. Citasi itu ini anotnya. Ini Nasir, 2002. Itu citasi atau rujukannya lah kita ambil dalam menyusun karya ilmiah ini, laporan praktikum. Nah, untuk bab 2 ini ya tinggal mengikuti ketentuannya. Misalnya dari asistennya minta 2.1 misalnya membahas tentang morfologi tumbuhan A, kemudian 2.2 membahas tentang karakteristiknya dan lain-lain itu disesuaikan aja. Oke, kita lanjut ke bab 3 yaitu metode praktikum. Ya, metode ini ya bisa dibilang yang dalam praktikum paling gampang sih, soalnya tinggal nyontoh aja di modul, tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau dalam skripsi ini bisa dibilang yang paling sulit karena nyari sendiri.
nggak bisa nyontoh gitu. Nah ini tinggal contohnya seperti ini. Ada rancangan atau jenis penelitian, ini khusus untuk penelitian, kalau di praktikum jarang ada begini. Terus waktu dan tempat, langkah-langkah, kemudian karbohidrat atau data, ini ya jarang sifatnya. Cuma ini aja biasanya, cuma waktu dan tempat, alat baku dan langkah kerja. Nah untuk penulisannya 3.1 waktu dan tempat. Misalnya ini praktikum apa misalnya? Praktikum biologi umum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Agustus misalnya, 2 Agustus tahun 2022. Tapi ini bisa langsung aja, nggak perlu ditulis tanggal 22 terus bulan 10, nggak perlu, tapi langsung aja tanggal kayak penulisan biasa gitu. Misalnya Senin 27 Agustus 2019 misalnya. Terus pukulnya ini disesuaikan dengan jam praktikum. Misalnya praktikum ini dilaksanakan pukul 12.20 sampai jam 14.00 WIB. Itu tergantung jam, disesuaikan aja. Bertempat di laboratorium apa? Misalnya di laboratorium pendidikan, di laboratorium ekologi, laboratorium mikrobiologi misalnya, dan lain-lain. Itu nanti sesuaikan aja. Kemudian program studi biologi. Nah ini juga banyak yang salah. Kadang itu tulisan jurusan gitu, itu sudah kurang tepat. Soalnya kita ini adalah program studi. Bisa program studi, karena ada disingkat prodi, itu juga kurang baik lah dilakukan. Jadi lebih baik ditulis secara lengkap, yaitu program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Atau kalau mau dipanjangin juga bisa, yang UIN-nya Universitas Islam Negeri, itu boleh. Tulis UIN juga nggak apa-apa. Nah, kemudian masuk ke alat dan bahan. Ini subpoin berikutnya ada 3.2.1, itu bagian alatnya. Seperti biasa dikasih pengantar, yaitu alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut misalnya. Atau cukup gini aja, alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah, itu bisa kok, bisa. Kemudian bisa dijelaskan ini ya, ada apa aja alatnya, kemudian berapa jumlah yang digunakan dalam praktikum ini, itu bisa disesuaikan dengan modulnya, atau bisa ditanyakan dengan asistennya. Tapi ada juga versi penulisan praktikum lain gitu, yang mulai mencontoh dari pedoman skripsi. Jadi ditulisnya itu secara langsung, misalnya ini kan secara baris ya, kan secara apa namanya, secara per poin, 1 itu alat tulis ini, terus 2 kelas, 3 preparat. Jadi ada juga yang ini kan secara langsung ya, secara apa, ada berbaris-baris gini kan, ada list-listnya. Kalau misalnya kita mengikuti dari misalnya pedoman skripsi misalnya, itu langsung gitu nulisnya. Jadi alat yang digunakan ini adalah ballpoint, kemudian koma, kertas A4, pensil warna, koma, gelas, benda, dan penutup. Jadi dibuat paragraf gitu. Nah ini disesuaikan aja lah dengan ketentuannya. Itu juga dengan bahannya, dan kemudian juga apa namanya, tata caranya. Gitu. Nah tata cara kan bagian 3.3 itu kan ada langkah kerja ya. Langkah kerja itu biasa itu ditulis dalam bentuk pasif. Misalnya di modul itu adalah kata-katanya gini, air dialirkan ke dalam RLMR misalnya gitu. Nah itu kita ubah misalnya dialirkan air ke dalam RLMR. Jadi semua kalimat itu semua kata yang aktif diubah menjadi kalimat pasif, karena yang gini, di dalam penelitian itu kita tuh jarang mengenal subjeknya, jadi secara umumnya itu menggunakan pasif gitu. Jadi nggak ada kata-kata misalnya penulis menuang gini atau peneliti menggunakan ala-ala lagi gitu, jarang. Jadi lebih sering menggunakan kalimat yang pasif, menggunakan pasif. Nah lanjut ke bab 4 ya, tentang hasil dan pembahasan. Ini bisa, sebenarnya ini tergantung dari apanya, tergantung formatnya juga. Tapi secara umum ya, bisa misalnya bagian hasil, karena 4.1 itu hasilnya, terus bisa dituliskan apa saja. Misalnya kalian pengamatan tentang mitosis atau meiosis tuh, pengamatan mitosis kan menggunakan akar bawang merah misalnya, itu bisa ditulis foto pengamatannya gimana, terus gambar literaturnya gimana, itu bisa ditulis. Dan jangan lupa tulis perbesarannya gitu.
Sama ini juga di bagian sini juga seharusnya ditulis perbesarannya berapa, kemudian baru literaturnya siapa. Beda lagi misalnya ada yang ketentuannya itu disuruh buat gambar tangannya, itu juga bisa ditambahkan gini, ini menyesuaikan ini. Terus keterangannya itu misalnya ini kan ada misalnya gambar mitosis, terus dikasih penunjukan, kasih nomor 1 itu apa, tulis penunjukan apa. Saya rasa teman-teman juga udah paham lah, kita udah mencoba lah dalam praktikum sebelumnya. Kemudian klasifikasi ya atau taksonomi. Sebenarnya teman-teman untuk taksonomi ini tidak ditulis di dalam bab 4. Nah, jadi sebenarnya ini adalah contoh yang kurang tepat ya. Jadi klasifikasi atau taksonomi itu ditulis di bab 2 di tinjauan pustaka. Kenapa? Karena di bab 4 itu kita fokus di hasil dan pembahasannya. Apa hasil kita dapatkan, terus pembahasannya berdasarkan literaturnya bagaimana dan lain-lain. Jadi kita fokusnya hanya seperti itu. Kalau misalnya klasifikasi ini kan hanya kita lihat dari jurnalnya gimana, itu kan hanya tinjauan pustaka, jadi tidak tepat dimasukkan di dalam bab 4. Sebenarnya begitu, cuma ya balik lagi kasusnya gimana. Kalau misalnya kita mengikuti pedoman yang benar, ya sebenarnya itu diletakkan di bab 2. Nah, penulisan juga dibuat merah gini ya. Kingdom kemudian dikasih tab atau dikasih spasi, terus divisi, kelas, logo, family, genus, spesies. Gitu. Terus juga ini disesuaikan juga namanya. Ini kan untuk nama kingdom atau divisi kelas ini kan ada 3 bahasa ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Latin, sama bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya pakai bahasa Indonesia harus bahasa Indonesia semua gitu. Kemudian bahasa Inggris semua, bahasa Latin bahasa Inggris semua. Misalnya kayak ini kelas ini kan bahasa Indonesia. Ya kalau kingdom ya memang bahasa Inggris sih, tapi kita lebih menggunakan di bahasa Inggris, jadi kayak diserap lah gitu. Karena kingdom yang sini merujuk kepada klasifikasi, bukan kepada kerajaan. Ya. Misalnya divisi, kelas. Gitu. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris, itu kan kingdom, setelah itu kan division, kemudian kelas, order, family, pakai Y. Jadi nggak apa-apa, terserah mau pakai mana, asalkan harus sama semua. Kalau misalnya beda, misalnya kayak gini, ini yang divisi, terus tiba-tiba pakai kelas, pakai CL, SS, itu kurang tepat gitu. Dia harus disesuaikan dengan penggunaan bahasanya. Itu ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa klasifikasi ini dikasih citasinya, dikasih menurut siapa gitu. Tapi sebenarnya menurutnya hanya perlu 1 aja, nggak perlu 2-nya, kan ada 2 di sini bisa gitu. Jadi cukup salah 1 aja. Bisa di awal, bisa juga di akhirnya. Gitu. Kemudian baru pembahasan ini disesuaikan dengan apa yang teman-teman temukan dalam praktikum. Misalnya praktikum ini menemukan, berdasarkan hasil praktikum kita menemukan bahwasanya terjadi pembelahan mitosis di dalam sel akar bawang merah, misalnya seperti itu. Kemudian jelaskan apa aja fenomena yang terjadi, misalnya apa ya, pembelahannya itu masih belum terlalu jelas gitu, dan dihubungkan dengan literatur. Ternyata memang ada beberapa tahapan, dan kebetulan tahapannya itu memang masih dalam proses persiapan, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi sesuaikan dengan literatur juga. Nah ini ada bab 5 ya, bab 5 tentang penutup. Itu ada kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab dari tujuannya apa? Tujuannya misalnya untuk mengetahui fase-fase yang ada dalam sel, itu misalnya. Nah, kemudian dijawab, berdasarkan hasil praktikum kita menemukan bahwasanya fase-fase di dalam sel yaitu misalnya profase, metafase, anafase, dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam penutup ini, dalam kesimpulan ini nggak perlu dikasih citasi, jadi ya udah seperti ini aja. Ini juga kurang tepat sebenarnya. Karena itu sesuai dengan undang-undang 2021 yang menyatakan bahwa ini itu kurang tepat. Jadi memang di dalam bab 5, dalam penutup ini memang pure hasil yang kita dapatkan, apa kesimpulannya, tanpa menggunakan citasi atau rujukan. Seperti ini kurang tepat. Gitu. Nah ini kan kalau di dalam praktikum kita sering menemukan misalnya berdasarkan praktikum, berdasarkan hasil pengamatan, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah mulai advance, yang mulai masuk ke skripsi, misalnya kepada yang lain, itu lebih baik dihilangkan kata-kata seperti itu. Jadi langsung saja apa yang ditemukan itu langsung to the point, yang perlu berdasarkan namanya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah contoh yang kurang tepat gitu. Kemudian ada saran ini untuk praktikum, tapi bukan saran yang ditujukan untuk objeknya.
bukan saran yang ditujukan untuk subjek. Misalnya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, disarankan kepada praktikan agar membaca, memahami, serta menyiapkan materi. Itu kurang tepat diberikan dalam praktikum, dalam saran yang kurang tepat sebenarnya. Jadi kalau saran itu memang saran yang digunakan untuk praktikum. Maksudnya gini, misalnya dalam praktikumnya apa sih masih kurang secara objek. Oh, misalnya ternyata apa ya? Misalnya hasilnya kurang jelas karena menggunakan bahan yang terlalu berlebih. Oh, berarti saran yang bisa kita berikan sebaiknya menggunakan konsentrasi misalnya sebanyak 3 tetes misalnya agar hasilnya lebih jelas. Karena sebelumnya kebanyakan atau terlalu sedikit. Jadi saran itu bukan untuk praktikan, bukan untuk asisten, bukan untuk lain-lain, bukan secara subjek, tapi objeknya. Apa yang menjadi kekurangan dalam praktikum itu secara teknisnya gitu. Dan lain-lain. Jadi kalau misalnya saran untuk praktikan atau asisten jadi kurang tepat. Ya, teman-teman bisa lihat aja contoh-contoh skripsi misalnya itu kan nggak pakai kayak gini. Bisa lebih tesis itu kan banyak. Nah, jadi gini ini misalnya dalam skripsi. Ini kan berdasarkan hasil penelitian yang dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol dan dalam sisa. Ini kan peneliti ini menemukan ada kurangnya karena mungkin ada salah dalam pelaksanaannya sehingga memberikan saran, oh ternyata ada cara yang lebih jelas, ada cara yang lebih baik. Nah itu dikemukakan dalam saran. Terus kemudian nomor 2 misalnya penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan waktu 9 minggu agar mencit tidak mengalami kematian sebelum pembedahan. Jadi ini anggaplah kayak penelitian atau praktikum tentang pembedahan mencit gitu. Oh ternyata ada kekurangannya itu kita berikan di dalam saran. Ini kan memberikan sarannya waktunya selama 9 minggu. Gitu. Jadi bukan saran untuk perorangan. Ya. Kita masuk ke daftar pustaka ya. Oke, untuk daftar pustaka ini mungkin dari bawah dulu. Kita formatnya itu adalah format Harvard. Jadi ada beberapa format misalnya kayak format APA, ada format lain-lain, ada format Harvard. Kita menggunakan format Harvard, nanti kita lihat ya. Kemudian minimal itu 10 tahun terakhir, tapi tergantung ketentuan yang ditetapkan oleh asisten. Karena tuh kadang beda-beda dari praktikum itu dengan yang lainnya, dari mata kuliahnya itu kan juga beda, tergantung juga. Terus penggunaan et al atau DKK. Kan kalau misalnya penulisnya lebih dari 2, itu bisa pakai et al atau DKK, tapi tergantung, tapi enggak bebas gitu. Misalnya ada jurnal ternyata banyak gitu. Banyak nulisnya itu harus disesuaikan dengan jurnal bahasa Indonesia atau jurnal internasional. Kalau misalnya jurnal bahasa Indonesia berarti harus pakai DKK, jangan pakai et al. Kalau jurnal internasional pakainya et al, jangan pakai DKK. Jadi disesuaikan lagi gitu. Jadi nggak sembarangan untuk membuatnya. Itu. Terus penggunaan dan atau simbol ini dan digunakan pada proses 2 orang. Itu bisa. Kalau 2 orang, kalau salah satu langsung tulis saja. Terus kalau 2 pakai dan. Kalau misalnya lebih dari 2 menggunakan et al atau DKK. Kemudian pada buku dapat digaris bawahi. Kalau pada buku itu yang digaris bawahi itu adalah judulnya. Kalau pada jurnal itu yang digaris bawahi itu bukan judul tapi nama jurnalnya. Terus penulisan juga urut ya dari A sampai Z dan daftarnya itu menggunakan format Harvard. Nah ini misalnya nih, ini ada misalnya penulis jurnal dengan 2 penulis, ini kan ada 2. Jadi dipisahkan dengan tanda ini, simbol ini. Ya kalau misalnya kita sesuaikan dengan format skripsi, itu pakai itu simbol ini, bukan pakai kata dan. Gitu. Tapi kalau selama ini saya lihat di praktikum masih banyak yang pakai kata dan ya nggak apa-apa. Terus hanya nama awalnya yang tulis, nama terakhir ya, misalkan kan Akbar, kan ini kan nama bukan nama awal tapi nama awalnya F. Nah F-nya disingkat, ditulis F aja, nggak usah dipanjang apa misalnya. Terus ini juga ini kan hanya nama akhirnya, begitu. Nah kalau ini, terus ini kan ini ada judul jurnalnya, ada Comparative Anatomical Investigation of Three Taxa of Brassica L from Bangladesh. Terus ini kan namanya, ini kan judul jurnalnya. Nah ini nama jurnalnya. Dan di garis bawah ya, atau kalau kita ketik itu di italic ya teman-teman, di italic. Ini berhubung dia tulis tangan, maka untuk
membedakan yang italik atau enggak atau menggunakan underline. Nah, ini ada versi jurnalnya, ada terbitan keberapa, ada halaman berapa. Kemudian ini juga ini yang penulisnya 1. Ini karena buku kan, ya kalau buku itu gampang untuk format tulisannya itu nama, kemudian tahun, judul, kota, penerbit. Jadi singkatnya Nata Jukopan, nama, tanggal atau tahun, judul, kota, penerbit. Benar-benar pakai titik 2 ini sebelumnya di bagian kota, dan tidak lupa di akhir itu dikasih titik. Ini kan ada titik ya. Karena kadang ada keliru juga, kadang lupa ngasih titik di akhirnya. Gitu. Kemudian ada juga contoh jurnal ini ya, ini keliru silap pakai DKK, bukan pakai Apple. Terus ini contoh jurnal yang satu penulis, cuma di bagian ini juga seperti tadi, ini juga. Ini pakai Apple teman-teman ya, pakai DKK yang pakai Apple. Karena jurnal bahasa Indonesia. Nah, ini contoh penulisan yang benar ya. Yang ini berdasarkan dari format pedoman skripsi. Jadi ya kenapa sih sering banget bilang skripsi, padahal kan teman-teman masih semester 1 gitu, masih jauh banget lah dari skripsi ya. Ini supaya lebih dipersiapkan lah gitu. Kan apa bedanya gitu, cuma apa bedanya kita langsung persiapan sekarang saat ini dibandingkan dengan persiapan. Itu kan cuma effortnya kan dikit gitu, dibandingkan nanti kan udah lama kan terbiasa. Jadi ketika penulisan semester akhir itu lebih mudah, lebih enak lah, karena nggak mulai dari awal lagi udah terbiasa saat menulis laporan gimana, yang benar gimana gitu kan, merujuk kepada skripsi nanti akhirnya. Jadi tujuan pembuatan laporan itu tercapai gitu, nggak cuma asal-asalan. Ini misalnya sama lah seperti ini. Bedanya cuma di bagian judulnya, ini judul nama jurnalnya itu dikasih underline gitu. Terus ini kan masuknya bukan nama jurnal ya, tapi masuknya itu ke judul ya, judul dari jurnalnya. Itu tetap ditulis biasa, kecuali di bagian nama ilmiah. Nama ilmiah tetap italik lah seperti biasa penulisan ilmiahnya gitu. Terus ini juga kalau online buat yang dari website. Takdir. Oke teman-teman, mungkin itu untuk apa tentang tutorial ya, tentang apa pedoman cara menulis laporan yang baik dan benar gitu. Nah mungkin ada sebelum pertanyaan mungkin saya bisa menunjukkan nih gimana sih kita caranya mencari referensi yang baik, cara nyari jurnal yang baik gimana. Ya teman-teman ada yang tahu aplikasi ini nggak, apa Publish or Perish? Itu bisa di-unmute jika ada yang pernah menggunakan atau tahu gitu. Nah kalau enggak ya bilangnya enggak. Enggak. Oke, jadi bisa di-download ya, bisa di-download tulisannya gini. Nah, jadi dari aplikasi ini kita tuh bisa menemukan berbagai referensi tanpa buka Google Scholar atau langsung Google, itu kan capek ya buka satu-satu gitu. Kita langsung nulis aja, misalnya ini pilih Google Scholar, misalnya kita ingin nulis apa, contohnya kayak apa ya, misalnya pemeriksaan terus tahunnya berapa, misalnya ingin mencari yang 10 tahun terakhir, berarti kan 2012 sampai 2020. Ini bisa di keyword atau di title. Title ini berarti di judul jurnalnya. Kalau ini publication name-nya ini bisa di nanti dulu aja. Terus bagian pattern bisa dihilangkan. Setelah itu bisa langsung di stairs. Ini akan langsung mencari 1000 jurnal. Jadi dalam sekali stairs ini pakai Publish or Perish, ini bisa dilihat ini namanya. Itu teman-teman bisa download aja. Itu bakal langsung menyaring sesuai dengan keyword yang kita gunakan.
Ini bisa sampai 1000 ya teman-teman. Mungkin bisa saya stop dulu aja biar nggak begitu makan waktu lama. 300 ya. Nah, ini bisa langsung nih. Ini ada banyak jurnalnya. Bisa langsung dapat gitu. Tinggal diklik aja yang sesuai. Diklik misalnya. Ini bisa langsung merujuk ke jurnalnya. Ke halamannya. Ini bisa pilih download aja atau carilah di mana. Ini ada, kita bisa cari kayak full text atau tulisan PDF itu bisa. Itu bisa langsung kebuka jurnalnya. Nah, ini kan langsung terbuka. Terus bisa di download aja. Tergantung kebutuhan teman-teman gimana. Ya, ini lebih mudah sih. Saya lebih sering menggunakan ini dibandingkan misalnya kalau dulu sih masih manual gitu, buka di Google, buka satu. Terus juga cara mengambil citasi itu bisa pakai Google Scholar. Ini jurnalnya bisa di copy dulu. Ini bisa di-paste di sini. Nah, ini kita sesuaikan ada di mana. Ini penulisnya Anita Oktari, berarti Anita Oktari. Itu kita pilih ini site ini, pilih di sini. Nah, ini langsung nih terbentuk apa format dapusnya. Kita pakai yang Harvard ini. Jadi nama, mungkin bisa ini sesuaikan lagi karena kita pakai bahasa Indonesia pakai dan atau pakai tanda simbol yang tadi, simbol kata dan itu tahunnya. Tahunnya kita nggak pakai tanda kurungnya. Kalau lain kan ada pakai misalnya ini, dan misalnya ini format APA. Nah, kita pakai yang format Harvard, jadi nggak pakai tanda kurung gitu. Kemudian ini judulnya, ini nama jurnalnya kan di underline ya. Ya di underline kalau tulis atau di italic gitu. Jadi lebih enak sih ini daripada misalnya kalau misalnya masih bingung untuk buatnya masih harus lihat-lihat yang lain gitu. Jadi pakai ini lebih enak gitu. Terus juga kita tuh bisa pakai ini misalnya contoh yang lain ya. Ada yang mau kasih contoh nggak? Paling ini tentang skripsi saya sih, tentang polikologi induksi. Contoh Mas, morfologi biji. Gimana? Contohnya morfologi biji pada tumbuhan. Morfologi biji. Morfologi biji tumbuhan. Tumbuhan apa? Tumbuhan monokotil. Bisa diatur juga tahunnya, terserah teman-teman gimana. Nah, selain pakai Google Scholar bisa juga pakai yang lain, misalnya menggunakan ini Google Scholar bisa, pakai Coursera bisa, pakai OpenAlex, PubMed, Scopus, Semantic ini bisa. Tapi untuk lebih ya apa, kalau untuk pemula bisa pakai yang Google Scholar dulu aja. Karena lebih lengkap juga sebenarnya. Terkadang. Dan kalau pakai Google Scholar itu maksimal itu bisa sampai 1000, jadi bisa langsung nyari banyak.
Tapi kalau yang lain biasanya cuma maksimal 200 dalam sekali seleksi itu. Nah, jadi ya bisa coba cari di Google Scholar dulu karena emang banyak banget. Jadi kalau cuma untuk praktikum ya enak lah. Tapi kalau misalnya untuk penelitian kita cari di Google Scholar nggak ada, jadi pakai sumber lain. Ini sampai 1000 ya. Lebih mudah, lebih enak lah nyarinya. Oke, teman-teman, mungkin itu untuk pemaparan tentang penulisan praktikum. Mungkin untuk sesi tanya jawab saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materinya, Mas Darul Hudi. Materinya sangat bermanfaat sekali ya, teman-teman. Jadi tadi pemaparan materinya itu pemaparan materi dari awal banget gitu ya. Maksudnya kayak kita buat praktikumnya itu dari dasar banget gitu. Bahkan rinci sekali untuk pemaparan materinya tadi itu. Gitu. Baik, mungkin selanjutnya itu ada yang masih belum paham atau masih belum dipengerti dari teman-teman gitu ya tentang format laporan praktikum, terus apa aja yang harus gini-gini gitu ya. Atau mungkin teman-teman dalam kesehariannya itu masih menyimpan hal atau suatu masalah yang berkaitan tentang laporan praktikum gitu. Bisa sekali disampaikan atau mungkin ditanyakan pada saat ini gitu. Oke, mungkin bisa bertanya dengan raise hand teman-teman atau melewati kolom chat gitu bisa banget. Sekali lagi, teman-teman yang ingin bertanya atau ada hal kesulitan di dalam laprak atau laporan praktikum bisa Bang ditanyakan ya. Bisa angkat tangan atau mungkin bisa diketik kalau malu untuk ngomong atau angkat tangan gitu bisa diketik di kolom chat. Persilahkan banget. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Jadi mohon izin bertanya terkait setelah integrasi itu untuk mendukung integrasinya itu harus sesuai tafsirnya itu harus sesuai tafsirnya dari literatur tak? Itu aja sih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Rudi. Oke, ya, pertanyaan menarik ya. Jadi untuk integrasi ini apakah langsung disesuaikan dengan literatur? Jadi gini, untuk integrasi kan menggunakan ayat Al-Quran atau menggunakan hadis. Sebenarnya kalau benarnya ya, sebenarnya itu kita tuh nggak boleh secara langsung menafsirkan ayat itu, nggak boleh. Misalnya ayat tentang tumbuhan kita langsung menafsirkan bahwasanya itu menjelaskan tentang siklus tumbuhan dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak boleh karena untuk bisa mencapai derajat mufasir ya, atau yang mampu bisa menafsirkan itu sangat jauh gitu. Kalau bisa bahasa Arab, bisa balaghah, bisa ilmu mantik dan lain-lain gitu. Tapi ya mungkin untuk saat ini kita kalau belajar ya mungkin masih diperbolehkan lah gitu. Nah caranya kalau misalnya
itu kan nggak boleh tuh langsung menafsirkan. Kalau dalam penelitian skripsi misalnya itu menggunakan tafsir gitu. Menggunakan tafsir dari siapa? Misalnya menggunakan tafsir Quraisy Shihab, menggunakan tafsir Jalalain. Menurut tafsir Jalalain, menurut tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa saya makna tumbuhan itu seperti ini. Kemudian baru kita jelaskan menurut pendapat kita. Pendapat kita ternyata kita tuh menafsirkan tafsirnya, bukan menafsirkan langsung ayatnya. Gitu. Itu kalau sebenarnya seperti itu ya kalau misalnya ingin integrasinya. Nanti kalian bakalan dapat matkul integrasi itu juga ada. Tapi kalau untuk saat ini mungkin nggak apa-apa lah, misalnya langsung menafsirkan sendiri ya, tapi lebih baiknya misalnya teman-teman menggunakan mencari di referensi, mencari misalnya di tafsir sendiri itu juga lebih bagus lah. Karena persiapan kita kan lebih enak lah misalnya untuk skripsi nanti, dan juga pertanyaan jawabannya juga nggak terlalu berat karena menafsirkan sendiri itu yang kita nggak tahu apakah salah apa benar gitu, jadi berat gitu. Begitu. Ya, itu tadi jawaban dari Mas Budi. Apakah ada pertanyaan lain dari penanya atau gimana? Baik, teman-teman yang lain mungkin yang mau nanya bisa raise hand. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Soalnya ini kesempatan yang paling berharga banget gitu. Ini juga berguna untuk kita ke depannya gitu ya. Biar nggak tersesat di dunia pelaprakan gitu. Dan nggak bingung lagi maksudnya gitu. Bisa langsung ditanyain atau disampaikan mungkin di laporan yang kemarin setelah buat laporan terus kayak udah sesuai format tapi ada yang disalahin gitu. Mungkin bisa ditanyain langsung, kok bisa salah gini, kok bisa salah gini gitu. Monggo, angkat tangan atau langsung bisa on mic. Absennya di Sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin saya ingin bertanya Kak tentang masalah tadi format dapusnya itu. Nah, tadi kan ada dari penjelasannya itu kalau ada yang kalau dapusnya itu tulisnya itu lebih dari satu. Nah, format dan-nya itu apakah tidak boleh kenapa tidak boleh pakai langsung kata-kata dan harus memakai lambang yang itu? Terima kasih. Oke, jadi yang kata dan itu ya. Sebenarnya untuk praktikum ini masih dibolehkan ya. Jadi setelah saya ini belum ada ketentuan pedoman ke pedoman skripsi itu memang ditulisnya itu pakai simbol bukan pakai kata dan. Jadi kan sebenarnya ada banyak pilihan ya, tapi yang dipakai di prodi kita pakainya seperti itu. Gitu. Atau saat ini untuk di praktik masih belum ada ketentuan yang mengikatnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya saat ini dipakai, nggak apa-apa pakai kata dan atau pakai kata n, tergantung dari jurnalnya. Kalau bahasa Indonesia bisa pakai n atau pakai kalau lebih dari 2 bisa at all. Bahasa Indonesia itu kan pakai kata dan atau di kata. Jadi sesuaikan lagi dengan jurnal. Untuk saat ini nggak apa-apa intinya tadi. Oh, berarti tergantung kayak di jurnalnya itu ya, Mas ya. Kalau di jurnalnya itu kayak kayak ada kata-kata gitu, berarti harus pakai tanda. Begini, yang tergantung jurnalnya itu Indonesia atau Inggris itu untuk penulisan at all lebih katanya dan kata dan n gitu. Tapi kalau misalnya kayak kata apa ya, yang simbol itu atau dengan kata dan itu belum terlalu ditetapkan lah hukumnya.
Format yang kita pakai di prodi itu pakainya tuh pakai simbol gitu. Tapi itu untuk di karya ilmiah, untuk di skripsi itu kalau untuk sekarang ini masih belum, untuk di praktikum masih belum ada bantuannya. Kak. Terus untuk satu lagi Kak, maaf. Itu untuk tahunnya itu apakah harus dikasih kayak kurung juga kayak ada yang ngasih kurung, ada yang nggak ngasih kurung gitu untuk tahunnya. Lebih baiknya gimana? Apakah dikasih kurung atau tidak gitu? Untuk tahun di Dapus, untuk tahun di Dapus. Oke, jadi untuk yang kita pakai di Dapus itu tanpa kurung ya, karena itu formatnya Harvard gitu. Karena kita pakai formatnya Harvard. Kalau yang pakai tanda kurung itu formatnya APA. Gitu. Nah, jadi kalau kita sesuaikan kembali, kita pakai formatnya Harvard, jadi nggak pakai tanda kurung. Buat karya ilmiah, misalnya membuat LKTI, dan itu ikut di kampus lain, misalnya di kampus saya menetapkan ketentuan pembuatannya pakai seperti ini, berarti tinggal diikuti. Tapi kalau di kita nggak pakai itu. Baik, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Tentang laporan praktikum. Sekali lagi ini kesempatan banget ya teman-teman gitu untuk bertanya. Baik, dari saudari Elisna Jayanti yang angkat tangan bisa langsung on mic ya. Maaf Kak, izin bertanya. Pada bab 3 untuk bagian bahan, biasanya kan kalau di praktikum itu tidak sesuai di modulnya ya. Nah, kalau di lapraknya itu satuannya itu jadi bingung mau nulis satuannya. Nah, itu dibuat secukupnya atau gimana? Soalnya kadang itu tidak sesuai sama yang ada di modulnya gitu. Benarnya itu Kak dikasih satuan dikasih satuan secukupnya gitu yang pasti. Ya, oke. Jadi terkadang itu ada kata sempurna, kadang mungkin ini kan beda-beda ya, pasti beda-beda. Makanya mungkin untuk hal kayak ini bisa ditanyakan langsung aja ke asistennya gimana. Gitu. Gimana Dek, Elisna, apakah udah jelas tadi atau gimana? Ya, baik Kak, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Nanti yang belum dipahami. Bisa langsung on mic atau raise hand gitu ya. Sekali lagi teman-teman mungkin ada yang belum dipahami atau yang mau ditanyain gitu. Silakan raise hand. Atau langsung on mic bisa. Silakan, jangan malu-malu ya. Kita ini untuk kebaikan kita sendiri gitu juga ke depannya gitu. Biar nanti nggak salah jalur, melenceng
orang ke kanan, dia ke kiri gitu. Maksudnya takutnya gitu. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sesi diskusi pada kali ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada pemateri Mas Budi menyempatkan waktu dan waktu kesibukannya pada hari ini gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Budi. Baik, acara selanjutnya mungkin bisa dilanjut. Acara selanjutnya doa dan penutup. Dalam hal ini mungkin hanya disampaikan oleh Saudara Sulpadli. Apakah Saudara Sulpadli masih di room? Saudara Sulpadli? Baik, mungkin Saudara Sulpadli berhalangan sinyal atau sudah keluar dari room. Marilah kita berdoa. Ala haziniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu hamdan nabiyyin hamdan nafi'in hamdal mustaghfirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrin nar. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار أفعنا السب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Mas Budi yang telah bersedia menjadi pemateri pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada acara Metoksi 2022 pada hari ini. Saya selaku moderator, Muhammad Adi Yani Saputra selaku moderator, izin undur diri. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa on cam. Teman-teman bisa minta tolong on cam untuk sesi dokumentasinya. Oh benar, sesi dokumentasi. Sedangkan wajahku Ya, silakan teman-teman on cam. Izin.
Teman-teman yang lain mungkin yang belum on cam, silahkan on cam. Bisa minta tolong dari pihak panitia yang bisa screenshot siapa? Ya, siap. Ya. Oke, slide 1 ya. 1, 2, 3. Hitung-hitung. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Oke. Slide ketiga. Oke, slide terakhir, slide keempat. Oke, udah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah on cam. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin Gusti. Amin. 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 Baik, dipersilakan untuk keluar bagi yang mau keluar. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk partisipasinya dalam acara ini. Jangan lupa absensinya ya. Dan jangan lupa untuk absen ya. Terima kasih, Kak. Siap, Kak. Terima kasih. Kak, makasih. Makasih, Kak. Makasih, Turun. Kak. Makasih. Matur sembah. Manhun. Terima kasih banyak, Kak.